Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai terapi gen yang disusun oleh kelompok 10 mata kuliah biokimia medis yang beranggotakan Yana, Bakti Ramadhani, Rani Karomasifa, dan Regita Pramesti. Topik yang akan kita bahas mengenai terapi gens adalah yang pertama ada pengertian gens, yang kedua ada pengertian terapi gen, lalu tipe terapi gen, kegunaan terapi gen, dan yang terakhir ada virus dalam terapi gen. Pengertian terapi gen, gen merupakan unit dasar fungsional dari herediter. Gen adalah sekuensi spesifik dan menjadi instruksi dalam mensintesa protein. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histone dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Nah, bisa dilihat pada gambar. Ini adalah kromosom. Setiap kromosom memiliki ratusan lokus, sehingga di dalam sel terdapat ribuan gen. Terapi gen sendiri merupakan tindakan medis yang melibatkan penggunaan gen untuk mengobati atau mencegah penyakit. Terapi gen meliputi penggunaan asam nukleat, baik DNA ataupun RNA, dalam perlakuan, pengobatan, dan pencegahan penyakit pada manusia. Berdasarkan pada tipe penyakitnya, terapi gen dapat dilakukan dengan mentransfer gen fungsional yang dapat menggantikan gen yang hilang ataupun gen yang tidak berfungsi sehingga dapat mengurangi efek negatif dari kondisi tersebut. Terapi gen pada manusia didefinisikan sebagai transfer asam nukleat berupa DNA ke sel somatik pasien sehingga gen tersebut memiliki efek pengobatan terhadap penyakit pasien, baik dengan mengoreksi ketidaknormalan gen maupun overekspresi protein yang dikode oleh gen tersebut. Nah, untuk penggunaan terapi gen sendiri yaitu adalah untuk mengganti gen yang mengalami mutasi, yaitu sel tubuh rusak karena gen tertentu tidak bekerja dengan baik atau mengalami kerusakan. Nah, penggantian gen yang rusak ini dapat membantu dalam mengobati. Salah satu contohnya adalah gen P53 yang berfungsi mencegah pertumbuhan tumor. Beberapa jenis kanker disebabkan oleh gangguan pada gen ini. Ketika gen P53 yang rusak diganti dengan gen yang sehat, sel-sel kanker diharapkan akan mati. Nah, selanjutnya ada untuk memperbaiki gen yang mengalami mutasi. Gen yang mengalami mutasi dapat dihentikan agar tidak menyebabkan penyakit. Nah, gen yang sehat bisa diatur untuk bekerja sehingga mampu mencegah terjadinya penyakit. Lalu yang selanjutnya ada membuat sistem imun mengenali sel yang sakit. Cara bekerjanya ada seperti kasus, yaitu di mana sistem kekebalan tubuh tidak menyerang sel-sel sakit. Hal ini dikarenakan sistem imun tersebut tidak menganggap sel sakit tersebut sebagai ancaman untuk tubuh. Nah, terapi gen di sini dapat digunakan untuk melatih sistem imun agar mampu mengenali dan menyerang sel-sel yang menyerang tubuh. Nah, untuk terapi gen sendiri dapat digunakan pada penyakit hemofilia, kebutaan yang disebabkan oleh retinitis pigmentosa, lalu leukemia, lalu gangguan sistem kekebalan tubuh yang parah. Penyakit tersebut merupakan penyakit yang telah berhasil disembuhkan berdasarkan uji klinis terapi gen. Ada beberapa tipe terapi gen, yaitu yang pertama terapi gen sel embrional, yaitu pada terapi gen dengan menggunakan germline
gen akan ditransfer ke dalam ovum atau zigot, sehingga ketika ovum tersebut fertilisasi dengan sperma membentuk zigot, maka zigot akan berkembang dengan membawa gen yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga organisme baru yang terbentuk telah memiliki gen yang berfungsi dalam terapi yang dimaksudkan. Lalu ada terapi gen sel tubuh, yaitu merupakan bentuk terapi gen yang paling umum dilakukan di dunia. Terapi gen sel tubuh spesifik untuk setiap pasien dan tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Selanjutnya, pada terapi gen dengan sel somatik, DNA yang mengandung gen untuk berfungsi ditransfer ke dalam sel somatik baik secara in vivo maupun ex vivo. Nah, terapi gen yang secara in vivo tetap menggunakan bantuan vektor untuk mentransfer gen target ke dalam jaringan atau organ pasien penderita penyakit tertentu. Terapi gen secara ex vivo memiliki tahapan yang lebih kompleks dibandingkan secara ex vivo. Selanjutnya ada virus dalam terapi gen, yaitu virus yang digunakan untuk terapi gen. Virus yang dijadikan vektor pembawa gen target pada terapi gen haruslah berupa virus yang tidak membahayakan, meskipun virus sendiri dapat membahayakan, dan virus yang tidak membahayakan dapat berevolusi dan mengantarkan gen pada sel manusia melalui jalur patogenik. Namun, patogenitas virus vektor tersebut harus dipastikan tidak akan memberikan efek samping pada pasien yang diterapi gen. Nah, ini ada beberapa macam virus yang digunakan dalam terapi gen, yaitu yang pertama ada retrovirus, yang kedua ada herpes simplex virus, terus ada lentivirus, lalu adenovirus, dan poxvirus, dan yang terakhir ada ABO virus.